cinta tuh cukup gak sih untuk mempertahankan sebuah pernikahan? Kalau gue sih enggak. Enggak cuma cinta tuh gak cukup ya? Supportnya yang support seperti apa? Kalau misalnya support yang selalu hadir, selalu datang, selalu jemput, selalu anterin, mungkin enggak. Tapi ada yang dirasakan support dalam bentuk yang berbeda. Iya, benar. Terus saya bilang, enggak, kamu tuh sempurna buat saya bilang. Hai Sweet Moms. Kembali lagi nih kita di Sweet Moms Deep Talks dan masih bersama Ibu Naomi Sugianto. Dari NJS. Salah dong saya. Maaf. Apa? Naomi Julia Sugianto. Enggak pakai Julia. Jadi pakai Saya Julia. punya nama. Oh iya. Tadi soalnya aku nyontek Angie, dia nggak pakai Julia kan? Saya diemin. Aku pikirnya ikut nama Instagram. Iya, nama Instagram. Oke, kita ulang ya Sweet Moms ya. Hai Sweet Moms, kali ini kembali lagi kita ngobrol sama Ibu Naomi Julia Sugianto. NJS. Ternyata NJS dari situ. Bukan. PT-nya lain, PT-nya namanya, tapi tetap NJS. Oh iya. Bisa-bisanya saya lebih tahu nama ibu dari bukan. Hari ini obrolannya seru banget deh. Kita akan ngebahas tentang pernikahan. Aduh, ini nih pernikahan ini ya. Enggak pakai. Ini pernikahan ini topik panas di tahun 2025 ya gitu. Karena memang kita ngelihat kan pernikahan itu bukan hal yang mudah. Betul. Ya kan? Betul. Walaupun nikahnya udah belasan tahun bukan berarti aman-aman aja, kita tetap ada aja tantangannya dan banyak kita ngelihat orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk berpisah padahal pernikahannya usianya udah lama gitu. Sementara kalau kita nonton film kayaknya tuh indah. Iya loh. Romance, pengertian apalagi nonton drakor ya. Aduh. Bener. Iya Kayaknya kan? selalu digambarkan kayaknya lovey-dovey terus-terusan, sarapan berdua, makan siang berdua, makan malam berdua, Itu pikir berdua. Itu bukannya lo ya? Bukannya postingan lo begitu semua? Iya. Makan siang berdua, makan malam berdua, breakfast berdua. Angie. Ya karena gue tinggal berdua. Gue udah gede. Udah yang satu di Bandung. Dia berdua sama Brad Pitt, bukan sama Baby lagi. Sampai di posting loh. Iya. Jangan kayak gitu dong, lu bikin milenial pada takut. Tapi Noli, ini kan makanya yang perlu kita bahas tuh itu. Ya. Jadi walaupun di postingan kita kayak berdua, tapi gitu ya. Real ya. Di balik kayak gua kan pernikahan sudah 23 tahun. 23, gue 22. 21. Mesya 21 juga. Angie 25. 21, 25. Tahun depan Bu Naomi berapa? 29. 9 tahun. Nah itu dia. Ini mesti sungkem. Itu dia. Tapi gue yakin di balik itu semua pasti nggak ada yang isinya cuma bunga-bunga. Iya. Kan? Pasti banyak juga tantangan-tantangannya. Bahkan di banyak pernikahan ada momen-momen yang kayaknya bosan banget misalnya atau enggak hampir nyerah gitu. Itu Iya. pasti ada momen-momen itu. Betul. Tapi mungkin sebagian memilih untuk Bertahan. Nah itu yang mau kita bahas. Nah ini nih, ngomongin soal bertahan. Karena kadang-kadang gini, kalau kita lihat postingan-postingan orang gitu ya. Ya iyalah dia bertahan. Hubungan pernikahannya bisa lama. Ya suaminya cakep misalnya. Suaminya kaya misalnya gitu kan. Istrinya ngurusin suami banget misalnya. Anaknya gitu kan. banyak nggak ya kayak gue? Jadi tuh selalu ada, ya iya dia bisa begitu karena gitu. Dan selalu berpikirnya bahwa ya iyalah gampang kalau misalnya suaminya punya usaha, ya lu kawin sama pengusaha, ya pasti awet lah gitu. Semuanya terjamin. Ya, itu kan. padahal kadang-kadang kan nggak dari situ aja patokannya ya. Nah, ini mumpung ada Bu Naomi yang usia pernikahannya lebih senior dari kita semua, ya kan? Soalnya kalau cerita di antara kita udah tahu lah satu sama lain. Jadi penasaran sama cerita Bu Naomi gitu. 29 tahun perjalanan pernikahan itu Gimana Bu? Kayak di film apa contohnya Bu? Iya. Benar. Ini kan realita kehidupan kan? Iya dong. Iya, 29 tahun buat saya itu tidak mudah. Iya kan? Karena saya ekstrovert, suami saya introvert. Udah bertolak belakang tuh.
Ya. Balance dong berarti. Ya, orang bisa bilang balance ya. Tapi Kenyataannya. Yang ngejalanin. gesekannya itu luar biasa. Belum tentu juga budaya-budayanya ya kan Beda. Saya apa Bu? Saya sekolah banyakkan di Jakarta. Suami saya di Jawa Tengah. Saya balik jadi kayak sebenarnya Beda apa ya? kultur tuh ya sebenarnya. struggle sekali saya punya sebenarnya. Oh gitu, Bu. 29 tahun. Struggle itu di awal-awal atau Ya, justru iya, di iya, iya. tengah jalan? Di awal, pertengahan, sampai akhir. Sepanjang perjalanan dong berarti ya, Bu. Kan udah nikah masa masih sekolah? Sekolah terus. Oh, iya? Kita tuh sekolah, cuman hanya perbedaannya kita tuh sekarang kalau saya pribadi sekarang itu berusaha untuk enjoy dengan kehidupan, dengan apa yang Tuhan sudah berikan, pastikan ya. Memang nggak segampang itu. Ada yang kita akan real aja, kehidupan kita itu real sekali. Ada yang bilang bahwa nikah kayak nggak nikah, ya kan? Punya suami kayak nggak punya suami, iya kan? Nggak berasa gitu. Nggak berasa punya suami. Betul, kadang-kadang seperti itu dan sering seperti itu. Cuman hanya gimana caranya kita membalancekan rasa itu untuk apa ya? Buat saya sesuatu yang sangat penting untuk kita kaji kembali kalau kita memang mau berpisah. Oke. Ya kan? At least 29 tahun itu saya bangun dengan berdarah-darah. Yes. Pernikahan ya. Yes. 20 tahun pertama tuh, Bu, berdarah-darah. Lama juga. 29 tahun ini berdarah-darah. Ya, tapi akhirnya saya bisa melihat sesuatu yang indah itu maksudnya. Dalam perjalanan berdarah-darah ini. Berdarah tapi indah. Tapi itu dia tuh. Itu Iya, yang bisa, iya. itu yang sesuatu yang istilah tuh kita mentwist situasi, ya kan gitu. Gimana kita nge-switch POV kita. Nah itu Iya, iya, iya. Men-switch POV-nya ini gimana caranya tuh kan nggak gampang gitu ya. Iya kan? Kadang-kadang kalau saya ingin komunikasi, kalau suami saya tidak terlalu suka berkomunikasi. Oke, tadi Itu si udah Noah kan belakang. pendiam kan. Suami saya pendiam seperti itu. Jadi aku sampai tabuk-tabukin juga dia nggak akan ngomong. Oh iya. Tapi itu perkara mungkin hal sepele ya. Yang satu suka ngomong, yang satu Nggak nggak suka ngomong. sepele, Gi. Kesannya. Nah, gue pertegas lagi nih. Kesannya. Tapi ternyata dalam menjalankannya, Iya. ya itu kayak tadi. Ayo dong kita bahas. Nggak usah bahas. Gitu Nah, kan ya. di Oh mending kayak pernikahan gitu. Kenapa paksa-paksa? Nah, Nah, di pernikahan kadang-kadang suka begitu. Sebenarnya aku relate juga, Bu Naomi. Iya. Jadi begini, kalau dalam misalnya ada masalah nih, Indra itu tipe yang pokoknya sekarang ada masalah, sekarang harus diselesaikan juga. Sementara gue tipenya tuh nggak bisa. Gue harus reda dulu nih, diam dulu, tenangin diri dulu. Nanti kalau udah tenang baru bisa ngebahas. Nah itu juga panjang tuh dalam rangka mencari di jalan tengahnya mau gimana nih gitu kan. Kalau bahasnya buru-buru jadi gue nggak nyaman, kalau bahasnya lama-lama jadi Indra nggak bisa tidur. Gitu kan. Ketemu di tengah nih. Harus ketemu di tengah. Kirim email dulu deh. Boleh nggak gue ngomel dulu versi email? Jadi memang di pernikahan kadang-kadang gitu, karena kan kita dua orang yang berbeda ya, Betul. beda kepala, beda culture, beda keluarga, terus mesti ada di dalam satu rumah gitu ya. Nah itu kadang-kadang hal yang kayaknya baru satu hal aja tuh, belum yang lain-lain kan, belum karakter lain-lainnya. Iya. Kalau Ibu gimana sih caranya bisa toleransi segitu panjangnya ya? Iya. Karena kan Ibu tidak berupaya untuk merubah suami Bu Naomi, artinya kita nggak bisa. ayo dong, Iya. aku Nggak tuh bisa ya, pengen Bu, ya? kamu Iya, bisa nggak bisa. diajak diskusi. Nah itu gimana sih Bu, punya jiwa yang lebar, punya jiwa hati seluas samudra Asik untuk suluh sama Iya kan? Karena kan menerima perbedaan tanpa merubah itu menurut aku perlu. Iya. Itu berat sih. Iya, Itu betul. Gimana, Bu? Apa konsepnya ketemu di tengah juga, Bu? Enggak di tengah. Kalau Waduh, oke, ini bisa nggak di gimana, tengah. Bu? Jadi, Nah, itu Jadi ketemu di mana nih? Di Blok M ya, Bu. jadi selama 18 tahun itu saya berusaha. Ya kayak tadi tuh. Saya itu ingin cepat penyelesaian. Oke. Nah, suami saya diam dulu, Harus tenang Beresapi dulu. Aduh, pokoknya begitu. Jadi kalau saya bukan ditemu di tengah, cuma saya berusaha untuk memahami. Oh, ini begini ya. Hari pertama atau hari kedua pernikahan itu terjadi seperti itu. Saya nangis-nangis gitu ya misalnya. Dia tidur aja tenang.
Kayak hari pertama kedua orang kan anggapannya newlyweds, pengantin Misalnya kayak baru gitu loh. Maksudnya, oh ternyata setelah semakin hari kita kan juga semakin dewasa dong. Oh harus ada momen dimana dia lagi seneng, saya masuklah saya kayak gitu. Iya, nggak bisa. Maksudnya gini, kadang-kadang kita perempuan tuh kalau kita kerja sendiri, kita udah punya penghasilan sendiri, kita cuek sama suami, nggak bisa begitu juga kan. Sebagai seorang istri tetap respect sama suami. Nah itu tetap saya anut hal-hal yang seperti itu gitu kan. Tapi sisi lain juga saya harus ngerti bagaimana perasaannya dia dan itu membutuhkan waktu yang lama. Sekarang saya udah realize dengan itu semua dan saya sudah notice sekali bahwa suami saya itu seperti itu, misalkan menerima berarti ya. Tapi walaupun kayak gitu ada hal yang baik dari dia kan pasti. Iya, betul, setuju. Misalnya hal baik itu 10%, kita buat itu 80% di mata kita. Di stretch aja gitu ya. Iya. Yang 10% itu. Fokusnya ke si 10 gitu ya. Keren sih. Tapi jadi penasaran ini juga nih, yang sering menjadi sumber masalah adalah kan tadi Ibu Naomi bilang ya udah saya yang menepi, ya diikutin aja dulu, ya kan. Tapi kan banyak gini, enak aja gue ngikutin dia melulu gitu. Ego Bu, gimana menekan ego itu kan gak gampang Bu. Mungkin di awal-awal oke, 5 tahun gue ngikutin dia boleh deh. Terus 10 tahun terus udah gitu udah ganti presiden nih istilahnya ya. Masih nih gue harus menekan ego gue. Kesel loh. Nah itu gimana tuh Bu? Gak gampang loh itu Bu. Ibu udah berapa kali ganti presiden. Dari Presiden Soeharto sampai Nah tuh. Gimana tuh Bu? Jadi eranya juga udah berubah ya. Iya. Iya harus begitu kan. Selama 18 tahun itu betul-betul saya ambil di dalam apa yang dia inginkan ya. Dia itu sebenarnya kan nggak bisa dong. Suami istri itu harus saling mengerti. Iya. Akhirnya ada satu titik di mana kita clash gede gitu loh. Clash gede. Karena Itu di tahun keberapa Bu? ke 19 pada saat kenapa? Maksudnya itu kan Udah panjang gitu. Iya. Saya sempat realize untuk ini karena pekerjaan saya semakin sibuk kan, dia semakin komplain. Nah disitulah clash. Nah waktu itunya itu, ternyata dia ada kesadaran gitu loh, ada kesadaran. Ada yang bicara bahwa Naomi ya, saya bilang Julia gitu loh. Dia itu bukan kamu gitu. Jadi berusaha untuk mengerti. Disitulah dia berusaha. Dia sampai bilang, saya ingin berusaha, tapi saya kadang-kadang nggak mampu. Dia ngomong gitu. Jadi tolong saya, dia ngomong gitu. Jadi tolong saya, gitu kan. Akhirnya walaupun apapun yang terjadi, walaupun tetap sama kadang-kadang seperti itu, saya tahu dia sudah berusaha. Jadi bukan nggak mau ya, tapi mungkin nggak Dia bisa nggak mampu. dan nggak mampu. Iya betul. Ada orang-orang yang kita, misalnya pasangan kita tuh jangan paksakan dia itu seperti apa yang kita inginkan kan. Dan dengan kacamata kita gitu ya. Dia sudah berusaha kok. Ya sudah, mampu dia sebesar itu. Misalnya mampu dia 20% gitu ya. Jangan harapkan 80% selesai. Gitu kan. Iya. Jangan set standar kita ya kan. Usahanya dia tuh udah maksimal gitu. Mungkin nggak sesuai sama standar kita. Kita harus bisa menerima itu. Tapi Anji, Nggak di WA satu hari pun ya nggak apa-apa. Harus gitu. tapi Bu Nomi ini kan kita udah di posisi kita udah bijaksana nih karena pernikahan udah lewat dari 20 tahun gitu. Kita ya udah ada di satu titik di mana kita nggak bisa maksa dia. Dia karakternya beda sama kita, ya beda sama dia juga. Cuma kadang-kadang di usia pernikahan awal-awal nih 5 tahun misalnya, kita ada kekecewaan kan, ada harapan, awalnya ada harapan nih, pengen suami yang kayak gini, ternyata ternyata beda dari harapan kita. Nah 5 tahun itu ada banyak kekecewaan, kadang-kadang sparks-nya itu kan jadi redup, karena kecewa lagi. Terus kitanya juga belum bijaksana menyimpulkan bahwa ya dia emang orang yang berbeda sama kita gitu. Kalau Bu Naomi, caranya gimana Bu supaya menghidupkan lagi atau supaya sparks-nya nggak hilang, padahal kekecewaan yang dilewatin juga udah Atau nerima, ya udah segitu aja sparks-nya. Menyikapinya itu gimana Bu? Kalau saya sih, mungkin saya terlalu simple ya. Balik lagi saya simpel sekali hidup saya. Jadi begitu anak kita kan abis nikah, saya langsung punya anak, hamil ya. Nggak langsung punya anak, nggak langsung punya. Cuman disitulah konsentrasi saya lebih ke anak kan, fokus ke anak.
bukan hanya suami, Iya, gitu iya, kan, iya, anak, semuanya. Jadi kayak apa ya? Itu a part of your life. Ya. Jangan terlalu apa ya, menyiksa diri dengan aduh nih suami saya harus gini Iya, ya. ekspektasi Enggak, gitu. jangan sih. Janganlah. Betul, betul. Apa mungkin karena saya terlalu pakai logika kali ya. Oh, anak bisa saya- jadi. anak Perempuan saya rata-rata Pakai perasaan. justru pakai perasaan, laki-laki pakai logika ya. anak saya Noah itu bicara bahwa logika saya terlalu kuat. Mungkin karena seperti itu saya bisa menerima. Bener-bener. Berarti lagunya Agnes Mo nggak kena ya di Bu Nomi. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Berarti kita harus lower our expectation Yes, ya. yes, Kita nggak setuju bisa sih. Nggak memaksa ekspektasi kita tuh harus terrealisasi nih sama pasangan kita kan pasti kan di saat kita menikah kita punya bayangan nih my ideal marriage is like this gitu kan ya aku maunya setiap pagi kita breakfast di tempat tidur bed and breakfast dulu sebelum pergi Gitu. Kayaknya bukan nama karakternya Bu Naomi ini dari awal kan cerita ya. Dari sebelumnya aku tuh orangnya santai banget. Simple. Gak simple, nggak pernah nge-push anak pun ya kan. Iya, Dari cerita iya, sebelumnya. Jadi memang itu udah kebawa ke karakternya dia pun. awalnya Bu pun Naomi-nya. emang ternyata dari Jadi karakternya jadi juga nggak pernah memaksakan suami untuk berubah mengikuti maunya seperti keinginannya Bu Naomi. Udah biarkan suami dengan karakternya mencoba untuk memahami. Iya, gitu. benar sih Tapi sebelumnya juga saya nggak ujuk-ujuk langsung Enggak. begitu. Ada Bu, ini gimana? masa-masa- Ini gimana? masa-masa Ada. gegelnya Ini gimana? gimana? Sampai Ego, nyampe ada ke juga dong. situnya tuh. ada. Melewati emosi gitu. Ada juga pancingnya pastinya. Nyampe ke situnya gimana, Bu? Percuma juga ya. Pada saat saya emosi dia ngomong, kamu mau seemosi apapun saya begini. Mau Iya, apa? iya. Gitu dia. Santai aja dia. Mau apa coba? Iya, iya. Nah, ini menarik nih. Kalau orang di luar menilai mungkin kayak oke, berarti boleh nggak Bu orang di luar sana menilai bahwa ibu bertahan karena alasan personal. Entah itu alasannya apa ya Bu. Ada orang yang bertahan karena cinta, ada orang bertahan karena anak yang tadi kita singgung di awal. Ada yang karena takut. Ada yang karena takut, ada yang karena Ya udahlah. ya udah gue simpel kok, gue nggak mempermasalahkan, gue Iya. punya kesibukan sendiri, Iya. gue punya my own goal in my life, so buat gue hal-hal ini not a big deal gitu loh. Nah, Ibu kalau disimpulin seperti itu, Ibu setuju nggak? Ya, why not kita bertahan untuk alasan personal? Saya nggak ada setuju ada enggaknya ya. Pernikahan itu bukan main-main kan. Iya. Kita perjalanan itu kan merupakan didikan juga, Iya, didikan buat kehidupan kita gitu kan. Nah, di situ di dalamnya ada anak-anak. Ya. Bukan kita ngomong oh demi anak-anak Iya, bukan, iya. tapi jangan salah, tetap kita harus berpikir tentang bagaimana anak-anak itu kalau terjadi sesuatu. Iya, iya. Meskipun mereka udah tua-tua, tetap Iya, aja dewasa. itu melukai Iya, mereka. iya, gitu. iya Nah, sih, iya siapa yang mau dilahirkan misalnya kayak gitu. Iya. Iya. Nah itu yang pertama kali saya pikirkan waktu itu. Oke, Anak. jadi Ibu Anak. sempat ada momen-momen nyerah? Oh iya? Iya Bu. Iya. Di tahun 19 tadi. serem ya. Bukan, maksudnya justru menarik gitu pengen tahu. Karena Iya, alasannya ini kan apa real gitu. tadi kan Iya, masih di tahun ke-19 itu, sementara sekarang udah 29 tahun Udah loh. 10 tahun Iya, ya iya. berjalan ya. Iya. Jadi emang salah satu reason awalnya adalah anak. Saya sih pertama iman ya, karena iman. Iman lebih ke Nice. Keren. nomor satu itu, nomor Iya, dua iya, anak. iya. Kalau budaya patriotik dan budaya atau culture saya nggak urusan. Bener-bener saya orang yang cuek sekali dengan misalnya di Jawa Tengah Anggapan gitu orang ya. apa nggak Iya, peduli. nggak peduli. Saya nggak peduli. Orang mau ngomong apa sih terserah. Iya, Tapi iya, yang penting iya. ini kayak gini gitu loh. Itu awal-awal sih seperti itu ya. Tapi akhirnya yang tadi saya bilang, oh suami saya mulai bisa begini gitu kan. Nah, as long as saya bisa berkarya sekarang, walaupun dia tidak hadir gitu kan. Buat saya itu satu support gitu loh sudah. Oh iya. Ini jadi Wow. twist point of view. Iya. Point of view keren Keren loh. loh, gila. Jangan Benar harapkan dia akan datang dan akan jemput saya begitu. Iya. Enggak.
bukan Jadi seperti itu. memandangnya tuh support itu nggak melulu harus datang Iya. nemenin, tapi Yes, dengan bukan. dia memberikan keleluasaan untuk ngejalanin itu Love juga bentuk language-nya support. Betul. beda, love language-nya beda. Love Iya, language-nya iya. beda. Ya lagi-lagi nih kita nggak boleh melihat dari satu sisi dan memaksakan dari sisi kita aja Kacamata nih. kita, Heeh, iya, iya, heeh. Kadang-kadang kita udah kepatok sama apa ya norma yang ada gitu iya, loh. iya, Ya, iya. atau yang kita lihat di media sosial Betul. atau Nah itu sama Benar. film. Soalnya kalau Standar yang lain Iya. gitu kalau dan gue kita tuh samain. sering diwawancara wartawan, terus gue bingung jawabnya karena pertanyaannya gini, Mbak, Mas Indra itu orangnya romantis apa enggak sih? Heeh. Romantis tuh kayak gimana nih? Iya. Soalnya kalau suami gue nggak pernah yang ngajak dinner, ngasih bunga, ngasih coklat, ngasih hadiah tuh nggak pernah gitu. Tapi menurut gue dia romantis Iya. karena misalnya suka memuji gitu kan ya. Terus kalau dibikinin makanan dia selalu wah enak banget makanan kamu paling enak. Buat Nah, gue itu itu- romantis. iya. Nah itu kan bisa berbeda kayak Iya. kayak tadi Bu Nomi juga bilang gitu loh. Supportnya yang support seperti apa? Kalau misalnya support yang selalu hadir, selalu datang, selalu jemput, selalu anterin mungkin enggak. Tapi ada yang dirasakan support dalam bentuk yang berbeda. Iya, benar-benar, ya. benar-benar. Jadi nanti Iya. kita juga mesti pandai-pandai bisa melihat Iya, nih. iya, Iya, iya. nah itu Dari tadi kata Bu profil lain. Naomi dari 100% 20 di stretch. Iya, betul betul betul. Dan lagi kan kita ini kan perempuan bekerja kan Ya, ya. Kadang nggak 100% lah suami itu bisa menerima kita gitu Iya, loh. tuh. Itu kan Ya, kodrat itu juga tantangan laki-laki tersendiri gitu. ya. Betul betul. Nah, untuk mengerti kayak gitu kita menyelami mereka lagi Iya gitu iya iya. loh. Mungkin instead of kita melihat kok laki gue nggak nelfon-nelfon gue ya, gue lagi kerja. Iya. Kita melihat dari sisi yang berbeda aja. Aduh gue bersyukur nggak direwelin sama laki gue. Iya, Gue lagi iya, kerja nggak iya, dicariin, iya, nggak iya, disuruh iya. kapan pulang, kapan pulang, kapan Benar, pulang. Dulu Gitu. aku pernah sempat gini, kenapa sih jadi istri nggak pernah di WA, nggak Nggak pernah pernah dicariin. diapain? Terus dia bilangnya gini, saya itu takut kalau WA kamu dipikir saya curiga. Ya. Oh ternyata iya, begitu. iya, 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 Ya udah, iya. kayak gitu. Iya, Nah iya, kalau iya. kita punya ekspektasi sama suami kita, jangan-jangan suami kita juga punya ekspektasi sama kita ya. Pasti dong, pasti. Dari dulu padahal aku pengen punya istri yang di rumah masak gitu. Betul. Ternyata Iya, kerja iya. istrinya. Aku Siapa tahu dia juga udah Iya. toleransi Yang ke di kita. rumah, yang di rumah nggak pakai daster mulu. Iya, Kalau iya, iya. aku pulang tuh alisnya masih ada. Kalau Baldi pulang alis udah nggak ada ya? Ya udah. Gue juga ngeli. Bisa lihat setan dong. Angie aja pakai alis kata Baldi. Kamu gue nggak Jam pakai 1 alis. malam masa gue masih ngalis. Iya benar. Sama Oto juga itu kamu sepatu high heels dipakainya dilihat orang doang, pergi sama aku enggak. Makanya kayak 2 menit sebelum kamu pulang kasih tahu aku, jadi aku ngalis dulu. Atau kayak gini, kalau laki gue selalu gini, Spesial deh kamu tuh. tuh nggak mau ya sayang ya, pakai baju tidur tuh yang cantik-cantik gitu, bukan daster udah sobek-sobek. Sementara daster makin sobek makin adem ya. Terus giliran Iya kita kan? cantik di rumah, mau kemana? Ngapain? Mau kemana? Minggu cantik. Ngapain? Ada maunya ya. Nah, Betul, betul, arti betul sih. komitmen setelah bertahun-tahun bersama apa nih? Misalnya kalau buat mungkin yang sesederhana, komitmen itu adalah selalu mencari gitu, saling mencari gitu. Kalau yang lain misalnya kayak tanya, kamu udah makan belum? Memberikan perhatian itu satu bentuk komitmen. Atau ada yang pokoknya lo nggak kemana-mana, lo nggak selingkuh, lo setia sama gue, itu komitmen. Tapi kan pasti kan lebih dari itu juga ngomongin soal komitmen. Apa nih Bu Naomi? Kata Mbak Naomi, berapa Ya pertanyaannya, pertanyaannya ya emang. sekarang dengan sudah melewati Iya, tadi iya. 19 Iya. masalah 19 Kayaknya yang sempat saya nggak ada menyerah. ekspektasi apapun ya. Maksudnya, Tapi iya sih. Iya bener dengan sih, 19 tahun yang menyerah terus 10 tahun berjalan lagi. soalnya gini, saya 18 tahun tuh berusaha menjadi seorang istri yang dia inginkan. Masak, ya, ngajarin anak, ya. Jadi 2 anak itu bener-bener itu otak saya yang ada di dalam mereka itu. Ya, tapi Tapi tanpa paksaan yang seperti tadi. iya Dawn aku bilang, suka, Tapi Emang aku suka mau. bisa masak juga. kan dulu tapi pernah nggak- jadi guru. Iya. Untung saya suka, tapi ada tekanan-tekanan yang membuat saya agak berbeda karakternya. Oke. Justru disitulah saya akhirnya di yang ke-19 itu banyak sekali kerjaan kan. Balik lagi saya punya karakter kembali lagi ke yang dulu lagi gitu. Karakter asli. Wah, langsung kayak orang kalau kerja itu lari gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, dia kayak orang kaget gitu. Kayak gitu. Kalau komitmen dia juga kayak sebenarnya dia menuntut sekali. Cuman saya bilang
kalau dia pergi kemana, misalnya 1 bulan, 2 minggu, saya nggak apa-apa kok. Dia nggak apa-apa, saya nggak pernah komplain. Saya tipe istri yang cuek gitu, cuek ya, bukan cuek, terserah lah, kecil. terserah lah. Gak Saya terlalu banyak perhatikan, santai gitu, iya, santai. santai nggak apa-apa lah. Nah, sewaktu-waktu saya kan kerja, mulai saya kerja tuh kayak terbang kemana-kemana. Nah dia mulai protes. Saya bilang nggak bisa kamu protes gitu. Komitmen itu semasa saya masih balik lagi ke rumah, itu saya komitmen. Saya tahu saya menjaga diri saya sendiri. Karena dia sudah nggak bisa dikomplainin juga kan, dia nggak pernah WA, nggak pernah. Ya udah kan, saya udah terima. Kamu juga harus terima saya dong. Kita sama-sama. Gitu. Jadi saling aja. Iya. Gitu. Nah, kalau saya bisa menerima, nggak tahu sekarang dia lagi berusaha. Oh, jadi Jadi dua-duanya sebenarnya masih berjuang ya Bu ya? Berjuang. Cuman kita udah masa di mana kita harusnya wise ya. Iya. 29 Berarti kita harus tahun. dia dari lucu ya, obrolan masih cerita. gemes ya. Iya. Dengarnya tuh masih kayak ada gengsi-gengsi gemesnya nggak sih? Ini cerita Bu Naomi nih gini. Kadang-kadang kita berpikir di awal Iya, pernikahan aja nih kita culture shock gitu. Ternyata tuh bisa terjadi juga dalam perjalanan pernikahan yang udah lama juga ya. Ternyata ada satu situasi di mana membuat kita kok jadi begini dulu nggak gini gitu kan ya. Ini memang harus bisa menerima Jadi buat sih. sweet moms yang mungkin sekarang punya rasa gitu, aduh kok pernikahan gue begini, tenang aja deh ya gitu. Bukan berarti pernikahan yang udah lama nggak ada tantangannya Nggak gitu. ada konflik-konflik ya. Iya. Jadi menikah itu sepanjang pernikahan isinya adalah perjuangan. Jadi Iya, ketika benar. kita menikah awal-awal, kita nggak bisa juga menyimpulkan kenapa sih kok kayaknya udah 5 tahun nih gue nikah berjuang banget. Gue udah sekian lama kok nggak ada perubahan gitu. Padahal justru sepanjang pernikahan itu memang isinya perjuangan. kan. Terus kalau pertanyaannya kenapa perjuangan kamu perjuangkan? Iya. Nah itu. Itu Itu Naomi apa? Bu? menciptakan jawaban sendiri. Ini Bu Naomi jadi menciptakan pertanyaan yang kita bingung benar-benar. jawab. Coba Bu Naomi jawab. Balik lagi kalau tadi kenapa diperjuangkan gitu. Boleh nggak Bu? Mau coba jawab Bu. Iya, Pertanyaannya apa Ibu. alasan utama yang membuat ini layak diperjuangkan? Iya. Nah, Apa balik lagi anak? Salah satunya anak ya. Karena pada saat kita punya anak ada satu tanggung jawab yang harus kita lakukan untuk mereka juga bisa menjadi anak yang lebih baik dari kita kan, benar kan? Salah satunya kita mempertahankan pernikahan itu. Iya sih. Salah satunya anak dan gini ya, sorry. Point of view itu harus diganti. Benar-benar itu harapan kita semua ya. Mom Sweet Mom ada untuk bisa membantu pernikahan atau apapun yang ada di luar sana yang dalam kondisi mungkin lagi struggle. Memandang satu pernikahan itu bukan dari sisi struggle-nya, tapi bisa nggak kita itu menikmati. Jadi bukan satu perjuangan ya. Tapi tetap ada nikmatnya gitu. Gimana sih ya saya ngomong? journey, mungkin bukan perjuangan tapi perjalanan. Perjalanan yang menikmati. Salah. Menikmati perjalanan yang penuh perjuangan. Karena kan sesungguhnya dalam satu pernikahan nggak 100% isinya tantangan atau perjuangan semua. Iya, Pasti ada bahagianya, ada nikmatnya. benar. Iya. Jadi kita emang mesti punya kemampuan gak sih untuk melihat bahagianya gitu ya dalam Nggak semuanya tuh perjalanan nggak pernikahan semuanya kita. tuh sedih Betul. melulu gitu loh. Cuma kadang-kadang kita fokusnya di situ ya. Iya. Semuanya tuh kurang gitu dilihatnya Mungkin mata gitu kan. kita mesti dibuka lebar-lebar gitu ya. Maksudnya wawasan kita harus kita buka lebar-lebar gitu kan. Jadi bukan hanya melihat satu sisi di mana suami saya kok seperti ini sih. Saya pengennya seperti ini, enggak. Tapi buka mata kita lebar-lebar, lihat sekeliling kita seperti apa. Ya nggak? Saya mulai tahu itu karena itu. Karena saya berbisnis, saya kemana-mana lihat ternyata Pasti suami ada saya lebih kurangnya. baik. Ternyata suami saya lebih baik. Setelah ketemu orang banyak, justru akhirnya melihat yang di rumah tuh yang terbaik. Iya, setelah membuka mata gitu. Bener kan kadang-kadang kita bisa lihat kiri kanan kita tuh sebagai cerminan kita ya kan. Kehidupan orang lain tuh kita bisa pakai untuk cerminnya kita. Iya. Kadang-kadang itu yang paling benar, kita fokus ke diri kita sendiri. Kadang-kadang kita lihat kiri kanan kita tuh sebagai untuk tolak ukur kita untuk kita bisa memperbaiki diri kita lebih baik. Apalagi kalau kita ketemu orangnya langsung. Karena kan sekarang kan lihat di sosial media kan indah-indahnya aja tuh. Aduh kayaknya hidup gua nggak lebih baik dari dia gitu kan. Dia kayaknya suaminya baik banget. Nah itu tuh Bahagia banget, bahagia banget. Kayak gitu-gitu yang bahaya tuh membandingkan hidup kita sama orang lain. Jadi akhirnya nggak cukup. Tapi ketika di talk kayak gini kan baru
oh ternyata kehidupan orang tuh beda-beda Iya, memang. benar-benar. Ketika melihat langsung, bukan melihat dari Betul. sosial media tadi kan Bu Naomi ngelihat. Tapi kalau di sosial media juga kadang-kadang sekarang banyak sekali perempuan-perempuan itu yang mengeluhkan. Iya. Saya tuh Iya, udah benar. seperti ini, kita tuh sudah seperti ini. Oversharing ya Bu ya. Ah. Tapi apa sih Bu sebenarnya yang tadi kan aku sempat tertarik dengan statement ya Bu Naomi ya, bahwa apa yang membuat Bu Naomi sampai detik ini tuh bisa bertahan dalam tanda kutip tuh karena iman. Benar. Ini menarik Suka sih, banget loh gue ya. karena kalau aku di agama aku ikut kajian gitu ya, bahwa ketika kita sudah berkomitmen, kita menikah itu sebenarnya perjanjian kita sama Tuhan. Iya. Iya kan? Kalau kita berjanjinya dengan pasangan, dia mengecewakan, cinta itu bisa gone, bisa hilang. Tapi kalau kita balikin komitmen kita sama Tuhan, Beda. itu pasti kayak beda ya. Jadi mata memandang tuh kayak, aduh laki gue lebih mending kayaknya daripada si A gitu misalnya ya. Yang mungkin keadaannya amit-amit gitu ya, tukang mukul, misalnya ada KDRT, atau misalnya main perempuan gitu ya, atau apa banyak lah gitu loh. Sampai akhirnya mata kita kok ngelihatnya, kok laki gue baik kok gitu ya. Itu kali ya Bu yang bisa menyelamatkan mata dan hati kita yang akhirnya bisa bertahan, ya nggak sih? Iya, salah satu yang terbesarnya itu kan, saya bilang iman. Karena Iman nggak itu. mungkin nggak ditolong Tuhan ya Bu, semuanya bisa bertahan. Oh iya, nggak sih? iya pasti kan. Kuasa kita sebagai manusia artinya segimanapun namanya manusia itu kan kurang rasa puas ya. Ada aja kurangnya. Kok laki gue nggak bisa sih kayak si A. Kok laki gue beda Kok sih nggak sama bisa si kita B. kok nggak bisa? Kalau kita ngandelin diri kita kan setan tuh di kanan kiri pasti akan ngomporin. Bersyukur nggak sih Itu juga proses intinya? pendewasaan juga ya. Iya, dan Iya. minta tolong sama yang di atas Betul, Ndi. betul. Yang bersyukur Kita tuh nggak Beste. punya, sebenarnya kita nggak punya power 100% Iya, untuk bisa setuju. bertahan dalam rumah tangga tanpa bantuan yang di atas. Iya, ya, betul. Bu, ya. Ya. Betul. Tadi kita ngebahas soal bertahan dalam sebuah rumah tangga, banyak juga reasonnya karena anak. Iya. Ada juga yang bertahan dengan alasan ini cinta. Cinta tuh cukup gak sih untuk mempertahankan sebuah pernikahan? Kalau gue sih enggak. Enggak. Enggak cuma cinta tuh gak cukup ya? Jawabnya cepet Ibu. Enggak. Kenapa? Kenapa? Iya. Hah? Tetap Kenapa? harus dengan Jadi iman anak ya Bu ya. anak dan lain sebagainya. Tapi kan gini loh, maksud saya pada saat tertentu, bukan pada kita harus punya satu pemikiran bahwa berdua itu bukan membuat kita terus-terusan berjuang. Enggak selalu seperti itu, tapi berdua itu juga merupakan satu kebahagiaan buat kita walaupun ya apa gitu kan. Walaupun apa. Nah, kalau saya melihat dari sisi dimana pada saat sekarang ini, oke, suami saya masih bisa bertoleransi, ya, dimana saat saya harus sendiri, ada me time itu yang membuat saya bisa melihat, oh dia toleransinya besar juga ya. Nah, dan pada saat saya seperti itu, akhirnya saya balik lagi ke bareng dia gitu ya. Saya merasakan bahwa bukan cinta ya, tapi mungkin lebih ke sayang lama-lama ya. Iya. Dan semakin lama Respect. kita kan semakin sayang. Dan Iya, respect ya. Iya. Iya nggak sih Bu, katanya Kita harus respect sama dia. iya, pernikahan itu katanya laki-laki itu yang harus dipegang respect. Kalau perempuan yang harus dijaga adalah katanya hatinya. Ibaratnya tuh ya kalau istri-istri ngoceh ya udah dengerin lah gitu ya. Tapi kalau suami jangan sampai lah lo nggak respect. Dua hal itu hilang, kelar. Iya. Laki-laki kehilangan respect, perempuan kehilangan harga diri lah. Ibaratnya nggak dimuliakan lah Iya, sebagai iya. perempuan ya, nggak didengerin keluh kesahnya, sampah-sampahnya. Itu menurut Ibu jadi poin penting nggak sih? Enggak. 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 Kenapa Bu? Kenapa Bu? Pengalamannya berbeda-beda Beda-beda Bu ya. ternyata. Beda-beda. Saya, Kita nggak perlu semua sama kan. Saya nggak terlalu sering ngeluh, tapi pada saat saya ngeluh, laki-laki itu kan kalau fokus satu ya. Jadi kita harus tahu itu. Jangan pikirkan bahwa kalau kita lagi capek apa kita bisa ngobrol terus dia akan mendengarkan. Iya. Lewat Enggak, tuh. lewat. Nah, kalau saya ngobrol apa, terus dia diem aja, saya ngomong sama siapa ya? Saya ngomong sampai sekarang loh masih kayak gitu. Apa Jadi yang Ibu lakuin akhirnya ngobrolnya sama siapa Bu? Tumpahnya tuh ke siapa? Ini akhirnya? ngobrol sama enggak, kita. enggak. Oh iya. Iya, sekarang tumpahnya Mungkin jamnya Bu, jamnya ngobrolnya kali. Kalau enggak, malam kita hari lagi dia udah berdua, lelah. bener-bener lagi berdua. Enggak mungkin jam ngobrolnya.
Kalau tengah malam Waktu. udah lelah. Kalau lo gitu ya, Bukan. kalau lo jam ngobrol. Bukan. Pagi pun juga sama. Semua hal Semua waktu. kadang-kadang dia Emang punya nggak senang keasikan ngobrol. sendiri. Terus saya Ya, lagi karakternya lagi gitu ya. gimana ya mau lagi pengen ngomong Ya. gitu ya. Terus dia diem aja, ya udah. Saya bilang, saya ngomong sama siapa ya? Terus gimana responnya? Apa ya? Laki-laki emang suka gitu kan? Apa ya? Karakternya mungkin Karakternya beda. Karakternya. Terus Bu, lanjut Bu, penasaran. ya. Terus akhirnya Iya, sampai kayak gitu saya gimana? nggak bisa, saya sudah nggak punya memaksakan. rasa sakit hati, udah nggak ada. Lempeng, selempeng, pengnya itu namanya. Misalnya gini, Ibu ibu suaminya juga lempeng. Iya. Tapi itu bukan karena udah 6. 6. Hati kita tuh kayak udah Baal, nggak apa-apa deh, baal. lo mau dengerin gue nggak apa-apa, lo nggak dengerin gue pun nggak apa-apa. Apakah itu nggak jadi bom waktu nantinya nggak ya Bu? 6 sih mungkin 6. Tapi kalau dibilang 6, saya juga makin sayang sama dia. Iya. Mungkin jadi lebih terlatih aja untuk melihat Iya, iya. situasi begitu dan nggak bikin itu jadi big deal gitu kali Iya, ya. iya betul kayak Iya. gitu. Iya, Itu iya. sih Bukan kata big deal kuncinya. sih, Bener. bukan big deal. Jangan dibesar-besarin deh. Suami saya nggak nyariin saya seharian, pasti dia udah nggak sayang lagi sama aku. Iya, iya. Ya kalau misalnya gini ada kebutuhan mau curhat tapi nggak didengerin, ya udah kita cari aja untuk mengakomodir iya. kebutuhan curhat kita, Iya, telepon sama anak ngobrol. kayak apa gitu. Mungkin bisa sama Sama Noah. anak bisa Iya. juga kan curhat. Udah gede kita, ya. kita satu keluarga tuh nggak suka drama. Itu sih kata kuncinya sih. Anak-anak saya juga nggak pernah bicara sesuatu yang apa ya? Kita memang tidak membiasakan satu gosip gitu ya. Iya. Jadi isi semuanya isi gitu Iya, loh. iya, Nggak iya, iya. nggak mendipkan sesuatu Nggak malah membesar-besarkan, Ah, ya, mungkin iya, karena iya. itu juga kuncinya. Iya, iya. Nggak usah dibikin Ini drama. ini agak aneh keluarga saya. Enggak, tapi justru itu yang membuat akhirnya memang semuanya itu bisa berjalan. Iya. Jangan high expectation, Iya. jangan lebay, Iya. jangan drama, Iya. gak usah dibesar-besarin kalau ada Karakternya masalah beda-beda, dan iya. berusaha melihat Beda-beda. segala sesuatu dari ya kayak gini deh. Kita mau melihat the glass is half full atau Atau the glass empty. is half empty. Iya, Itu betul. aja. Iya. Kan kita sama-sama gelasnya setengah. Iya. Iya kan gitu Iya, isinya. tapi ini jadi perspektif baru sih Betul, gitu. betul, Artinya betul. ada kok tipe pernikahan yang seperti itu dan fine-fine aja, makin Iya, sayang selamat. gitu. Ternyata ya mungkin kalau kita merasa kok pernikahan gue begini, coba kita bertanya lagi berdiri kita sendiri. Apakah ternyata kita membesar-besarkan hal yang nggak perlu dibesarin Iya, gitu? iya, Apakah benar-benar. kita suka drama Iya. gitu? Atau kita sukanya drama Korea aja mendingan gitu kan ya? Sama kayak gini, kita tuh bolak-balik kayak tadi Mona bilang yang suka ditanya sama orang, apa sih tipsnya, tips pernikahan supaya bertahan lama? Gue tuh juga sama nggak bisa Bingung, jawab. iya. Jawaban gue cuma gini, jalanin aja. Iya, benar, Betul nggak sih? betul, iya. Nggak perlu kita harus setiap menyiapkan waktu setiap seminggu sekali untuk nonton bareng. Iya. Kita harus setiap seminggu sekali ngapain bareng. Iya, benar. Enggak, udah jalanin aja. Nanti situasional kok ya kan. Nggak Tiba-tiba ada bisa rumus berubah baku ya. Betul. Belakangan gue lihat di sosial media tuh ada statement yang menarik ya menurut gue ya. Kan selama ini kan kita mikirnya gue menikah pengen apa sih, pengen bahagia gitu. Nah, pembahasan di sosial media itu bilang bahwa justru pernikahan itu kan isinya belajar karena justru sebenarnya Mendewasakan. sebenarnya pasangan kita perannya adalah orang yang mungkin akan mengacak-ngacak luka kita. Kita kan punya luka nih gitu ya, yang dari kecil Iya, gitu iya. ya. Nah tanpa sengaja ya karena dia juga nggak tahu ya. Ternyata karakternya dia nih mengusik lukanya kita supaya apa? Supaya kita mau untuk berproses Belajar. untuk menyembuhkan si luka ini, belajar untuk diri yang lebih baik lagi. Sebenarnya bukan cuma suami sih, teman-teman misalnya, rekan kerja atau bos atau anak itu berperan yang sama. Cuman kalau kayak bos, gue nggak suka deh kerja di sini, bos gue rese, tinggal. Keluar, Cuman pindah kalau kerja. anak atau suami, kita akan berpikir berkali-kali lipat kan untuk ninggalin dia. Jadi mau nggak mau kita hadapin. Sebenarnya kalau misalnya kita berjuang seperti yang Bu Nomi cerita tadi, bisa jadi kejadian-kejadian yang terjadi di rumah itu yang mungkin kadang-kadang perih, itu justru bisa menyembuhkan luka kita dan bisa mendewasakan kita sebenarnya. Dan balik lagi ke niat awal kita menikah diawali dengan iman kita dan janji kita sama yang di Tuhan. atas dulu ya betul. Iya. Betul. Kita punya janji sama yang di atas. Ya kan makanya kalau mungkin satu deh sederhana simple. Kalau kita mau menikah ya dibawa dalam doa.
Bener nggak sih? Ini tuh udah sesuai belum? Ini jawab apa Tuhan kasih ke kita nih ini ya udah. Pasti Tuhan punya rencana nih. Betul. Ya. Ya kan? Apa nih walaupun along the way berliku, nah ini mungkin Tuhan punya rencana buat kita. Pasti akan dituntun, pasti Iya, akan iya. ditolong Itu semuanya. pentingnya iman tadi Betul, gitu proses ya. pendewasaan kah? Kita akan diuji, kita akan naik level yang kita nggak tahu Iya. apa, Iya, ya kan? menyembuhkan luka kita. Betul Iya, tadi. betul. Dan belajar ini ya, belajar menghargai. Menghargai itu bukan hanya untuk suami loh. Iya. Jadi kelanggengan kita itu menghargai waktu di saat mereka memang pengen sendiri. Di Iya. saat kita pengen sendiri, Iya saat sih. anak itu pengen sendiri, karena mereka itu punya cara sendiri-sendiri untuk kehidupan mereka. Betul. Iya. Jangan Di saat- baper ya. jangan misalnya anak tuh ya pengen liburan kemana, nggak boleh, harusnya kesini, nggak bisa, dia harus mau kemana ya persilakan dia kemana. Wow, such an eye opener banget ya buat kita melihat bahwa pernikahan yang anti mainstream kayak Bu Nomi ini ternyata bisa bertahan sampai 29 tahun. Karena orang-orang banyak yang bilang, oh nikah tuh indah dan bahagia. Sebenarnya nikah nggak buat bahagia anyway, kalau menurut gue. Ya nikah yang memang siap berdua untuk ngejalanin roller coaster, Tapi gue melihat kayak gini. Ada Bu Naomi, maksudnya pernikahannya bukan yang berjalan mulus kayak jalan tol gitu. Tapi aku melihatnya Bu Naomi adalah seorang perempuan yang bahagia kok. Iya. Dan Iya. ini Sinji, Iya. dari Free. perjalanan Iya, 29 punya freedom. tahun yang berliku itu, Bu Naomi tuh grow. Iya kan? Iya. Bertumbuh. Bukan cuma Bu Naomi, suaminya pun bertumbuh. Anak-anak juga. Anak-anaknya kece gitu kan ya. Berarti balik lagi point of view-nya diganti lagi nih. Dan punya freedom itu yang mungkin Freedom, tidak iya. dimiliki oleh semua rumah tangga. Kebebasan untuk berekspresi, mengaktualisasikan diri, berkarir, memilih jalan hidup gitu ya. Itu kan nggak semua loh Bu, Itu rumah privilege tangga loh. itu Benar, privilege. benar. Dan ibu pun begitu kepada suami. Wow. Iya, tapi saya justru berpikir gini ya, rumah tangga saya itu bukan rumah tangga yang sangat sempurna, justru sangat tidak sempurna sebenarnya. Ya kan? Karena kita bertolak belakang, macam-macam lah, tidak balance lah dan lain-lain. Tapi karena perjalanan waktu dan lain sebagainya yang tadi saya bilang kita harus membuka pikiran dan lain sebagainya. Jangan hanya hal yang kecil kita jadikan masalah, betul. Iya. Terus jangan mengasihani diri kita sendiri. Ini penting nih. Ini penting nih kita sering Iya, aduh iya. kasihan banget Itu nih yang bikin gue nyiksa. ya. Itu yang bikin nyiksa. Gini banget sih hidup gue. Iya. Saya udah kayak gini banget, kenapa pasangan gue nggak bener seperti sih, bener ini gitu, pasangan saya nggak seperti ini. Nah, Terus diinget tuh. saya itu udah sampai masuk dalam satu konseling pranikah, bukan pranikah, sorry, pernikahan ya, terakhir. Nah, tapi di situ saya sudah grow, Nah, suami saya itu dia merasa bahwa mungkin karena saya terlalu cepat berlari gitu ya, jadi dia rasa aduh pernikahan saya kok. Saya merasa pernikahan saya kurang. Saya tuh menjadi suami kurang kayak gitu. Terus saya bilang enggak, kamu tuh sempurna buat saya bilang. Terus dia sendiri kaget. Kenapa kamu bisa? Iya, kamu bertumbuh walaupun itu pelan, tapi saya bisa melihat. Wow. Wah. Saya bisa melihat. Saya bilang gitu. Satu lagi nih yang gue petik dari tadi Bu Naomi bilang. Kita jangan nyamain pace. Iya benar. Iya. Gak Iya. bisa pakai standar kita Iya. apa-apa itu. Maksudnya gini, proses pertumbuhan Bu Naomi dan juga suami Bu Naomi ini Beda. beda nih. Iya, Apa, ngerti. Iya kan, ngerti kan pace-nya tuh beda. Iya. Mungkin Bu Naomi tipikal yang ngebut tapi suaminya enggak. Iya. Atau bisa juga sebaliknya. Suami kita yang ngebut, kitanya enggak. Iya. Kita harus bisa ya yang either kita ketemu di tengah atau ya udah kita nunggu dulu depan, habis itu oke kita tungguin Nunggu udah di oke pengkolan, yuk. ya. Dan menghargai setiap proses. proses itu, jangan mentang-mentang kita di depan dia ketinggalan jauh terus merasa gimana sih gitu ya, maksudnya point of view itu Iya, jangan karena yang kita menganggap hargai itu justru perubahan besar. Iya. Padahal perubahan-perubahan kecil Itu perubahan Iya. juga. iya betul. Itu sering terjadi tuh, nggak sama pace-nya tuh. Kayak terus gue harus nungguin, ya nggak apa-apa juga lagi nungguin. Ya di saat kita nungguin kita ngaso-ngaso. Iya betul benar. Gila ya, keren banget ya. Yang, Mudah-mudahan kita yang bisa. bagus malah anak-anak. Iya. Anak-anak kan tahu kan. Iya. misalnya gitu. Dia berusaha membantu. Jadi berusaha membantu. Jadi Membantu gimana, Membantu Bu? gimana nih Gini, maksudnya?
suamiku tuh rada-rada gaptek gitu kan. Oh, oke. Terus lupaan gitu misalnya. Dia ngerti, tapi lupaan kan. Saya kasih AirTag ya, misalnya kalau kemana-mana. Jadi dia pernah kelupaan tasnya tuh waktu di Jepang. Oke. Anaknya bukan memarahin loh. Kita berusaha mencarikan jalan keluar. Antisipasinya. Iya. Ya itu karena saling menghargai kelebihan kekurangan masing-masing. Iya. Mentertawakan juga gitu. Tentu saja Bu. Kalau Iya, ketawa iya. tentu ya kan? Tapi di balik itu mendukung Ada gitu. solusi. Jadi emang istrinya mungkin lebih modern juga, makanya speednya cepat. Iya. Saya kecepatan sih. Oh iya, ya. Jadi paham. Iya. Saya kecepatan. Iya, iya, iya. Kayaknya ini ngobrolnya Iya, udah iya, dalam iya, dan iya, panjang. iya, Mungkin iya. satu pertanyaan terakhir. Kalau nanya sama kita semua deh kali ya. Apa sih satu hal yang kita semua berharap, coba gue tahu ini dari sebelum menikah. Diem semua nih. Gue duluan nih, gue duluan. Oke. Emang pernikahan itu tidak seindah yang ada di film-film. Oh, dia tuh sederhana banget deh. Iya. Ya maksudnya kan di awal gue inget tuh berantem, gue pernah ceritakan juga di podcast kita. Berantem pertama gue di awal adalah karena tidur tuh abis menikah gitu. Kalau tidur, aku tidur, kamu juga tidur. Ayo good night sayang, gini film-film. Good night, matiin lampu. Oke, bobo. Gak ada tuh konsep, tahu-tahu konsepnya yang dijalani adalah good night sayang, dicium terus dia pergi main PlayStation di luar kamar. Berantem gue gitu kan. Ya itu ternyata hidup itu, pernikahan itu tidak seindah di film-film. Udah deh. Iya. Kita soalnya kan we grew up dengan Iya, bener. drama romantis dan kita punya idealisme yang tertanam akhirnya gitu kan dari film-film itu secara nggak sadar kayak kita tuh nge-build something loh. Iya. Bangun, nggak gitu tahu konsepnya. Kalau gue bersyukur, gue orangnya tipe yang nggak mikir gitu, jadi gue jalanin sih. Iya. Jadi gue pernah Nggak punya berpikir yang ekspektasi. nggak berpikir yang kayak, apalagi gue dulu tahun 99 kan operasi gini, terus ada proses yang mesti keluar. Jadi gue ngejalanin hidup gue tuh ya udah gue jalanin aja hidup gue. Apa yang gue lewati tuh ya udah gitu, let it flow aja. Pas begitu mau nikah juga kayak gitu, ya gue jalanin. Jadi nggak ada konsep istilahnya kasarnya kayak gitu. Jadi nanti pernikahan kayak apa ya? Terus nanti kalau gue sambil nyanyi gendong anak kemana-mana tuh gimana anak gue Nggak usah ngeraung-raung. dipikirin ya, nggak usah ditakutin ya. Jadi gue nggak mikirin yang bangun Nggak pagi punya harus ekspektasi begini ya. Nggak, jadi jalanin aja. Tapi gue Berarti kayak nggak lo overthinking. sih, ya waktu nikah kan termasuk aku di antara teman-teman aku termasuk yang lebih dulu nikah gitu. Jadi nggak punya tolak ukur dan nggak punya standar bahwa oh nikah tuh ABC, nggak tahu gitu. Jalanin aja. Termasuk juga punya bayi begadang. Oh punya bayi tuh ternyata begadang ya. Kemarin kalau main sama ponakan kan lucu-lucunya doang. Jadi itu pernah ya baby blues gue juga nggak ngerti Iya, sama. blues apa itu nggak ngerti. Alhamdulillah. Iya. Lewatin aja. Dijalanin Gue ada aja. ide. Seandainya gue tahu kalau ternyata kalau kita berantem di pernikahan tuh ternyata nggak apa-apa. Iya, Loh, dulu soalnya gue ngerasa kalau kita berantem terus di pernikahan itu berarti Nggak pernikahan sehat. gue gagal. Iya. Nggak sehat. Padahal ternyata belakangan baru tahu bahwa justru kalau kita berani ngomong, berani berdebat, berani berargumen, berani berantem, itu justru pernikahan yang sehat daripada diam. Iya sih, Tahu-tahu mendem. Iya. Kalau gue apa ya, dulu gue menyangka menikah dengan seorang musisi dan komposer itu hidup gue seperti lagu-lagunya. Dia Romeo. Tapi hidup gue kan. sampai sekarang lagu-lagunya. Oh iya, Dapat hidup royalti nggak? gue, Hidupnya hidup dia. gue seperti lagu-lagunya Baby Romeo. Walaupun itu semua ciptaannya Baby based on true Terinspirasi dari story, Allah. Dapat royalti tapi kan? orang kan orang aja punya ekspektasinya. Kayaknya wah gila ya lo pasti dimainin piano, bangun tidur, jeng. Apa? Gue ngeliat dia main piano biasa aja, hari-hari dia main Tapi piano. untung hidup lo gak sesuai lagu Baby. Kalau tiba-tiba hidup lo semoga Tuhan membalas semua yang terjadi. Iya, nauzubillah. Yang penting royalti lancar. Dan realitanya buat lo nggak setiap pagi baby mainin piano, lo Iya. bangun tidur, baby masih tidur. Karena dunianya beda. Kalau Bu Naomi apa Iya. Bu? Sama aja Things kayaknya. that I wish I knew before getting married. Kalau saya kan dulu memang sama ya, kayaknya sama semua deh kayak gitu. Cuman
Kalau sekarang misalnya saya harus mempersiapkan, harus ada komunikasi sebenarnya. Komunikasi di mana, oh udah sadar nih kita dua-dua beda gitu ya. Kalau kita mau married, ya udah sadarin bahwa kita tuh akan ada perbedaan yang seperti ini yang harus kita terima. Gitu. Ini sih benar. Dan Harus satu sadar hal, itu. kalau saya sih bilang bukan karena kita perempuan ya. Ada satu kata-kata bahwa dengan satu perempuan itu bisa melahirkan 1000 generasi gitu ya misalnya. Jadi jangan pernah kita kecewa menjadi seorang istri, seorang ibu yang melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Wow, cakep. Bangga menjadi seorang ibu. Ya begitulah Sweet Moms ya, kita sudah melihat realita kehidupan, tapi mudah-mudahan isi podcast ini tidak membuat kalian menjadi takut menikah. Betul. Buktinya dengan segala perjuangan yang ada hari ini kita masih di sini, masih bahagia dengan pernikahan kita. Semoga malah bisa jadi insight buat Sweet Moms di sana ya. Sebenarnya pernikahan itu adalah sebuah sekolah lagi sih buat kita. Kita banyak belajar juga dari pernikahan ini yang buat kita jadi bisa lebih dewasa, ya kan? Kita bertumbuh. Jadi jangan takut, dinikmatin aja. Proses belajar seumur hidup ya. Benar. Ya Oke, udahlah. pamit ya. Kita mau melanjutkan hidup kita lagi. Jadi nanti kita ketemu lagi di episode lainnya yang pasti lebih insightful, dan kita ketemu lagi, jangan lupa nonton terus di Moms Bye, sweet mom.